Oke, silakan duduk. Senang sekali pagi hari ini bisa berada bersama dengan Bapak Ibu Saudara semua di ibadah yang kedua. Dan pagi hari ini masih di dalam sebuah tema yang sama atas seluruh gereja Mawar Syaron, yaitu pertumbuhan rohani melalui proses pemuritan. Proses pemuritan itu ada dua, yaitu dimuridkan dan memuridkan. Dan pagi hari ini saya mau tanya, siapa yang mau bertumbuh? Bisa angkat tangannya. Wow, katakan sekali lagi kanan kirinya, kamu harus bertumbuh. Kita harus bertumbuh. Makanya jikalau kita mau terus bertumbuh, kita harus mau diubahkan. Kita harus mau bergerak maju. Kita harus terus mau upgrade diri dan upgrade kapasitas. Karena ketika kita ini maju, ketika kita itu upgrade kapasitas, tahukah bahwa kepercayaan Tuhan itu ada hubungannya dengan kedewasaan di dalam hidup kita. Kepercayaan Tuhan itu ada hubungannya dengan kemajuan di dalam kehidupan kita. Ada hubungannya dengan kapasitas yang terus kita perbesar. Kalau kita berhenti, kita enggak bertumbuh lagi, maka kepercayaan Tuhan berhenti juga di dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita berkata bahwa di dalam hal yang non rohani aja, jasmani, kalau kita berhenti bertumbuh, berkembang di dalam setiap perusahaan atau pekerjaan yang kita pimpin, maka kita akan kalah saingan pastinya. Makanya pengusaha pun perlu memikirkan gimana caranya untuk terus maju. Ya kan, kalau dulu mungkin 10-15 tahun yang lalu, kita mungkin gak memikirkan bahwa hari ini ada teknologi, ada digital, era digital. Perusahaan-perusahaan yang sudah nggak lagi memikirkan kemajuan teknologi di era digital, ya mereka akan kalah bersaing. Seberapa banyak perusahaan-perusahaan yang tutup hanya karena mereka nggak bisa maju di era digital ini. Dan begitu juga di dalam kerohanian kita. Kalau kita nggak bergerak maju, maka saya percaya bahwa nggak akan ada kepercayaan yang ditambahkan lagi. Dan sepanjang minggu ini gitu ya, dari kemarin gitu ya, kita akan sama-sama belajar tentang sikap, tentang attitude, gitu ya, di dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena sikap kita, respon kita, gitu ya, akan menentukan kinerja atau hasil dari apa yang akan kita lakukan. Makanya kita harus berubah. Satu-satunya yang gak boleh berubah itu adalah Yesus. Karena Yesus tetap sama, baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yesus gak boleh berubah, karena Yesus itu teladannya. Yesus itu patron kita. Kalau Yesusnya berubah, gimana caranya siapa yang mau kita ikuti? Yesus gak berubah, tapi kita yang harus berubah. Siap berubah, katakan amin. Dan ini adalah table of menu, apa yang saya sampaikan sepanjang minggu ini. Kemarin saya sampaikan tentang winning attitude, dan pagi hari ini saya mau berbicara tentang be creative. Dan di umum yang berikutnya nanti the good above you dan the choice within you. Dan siapa yang mau belajar firman Tuhan bisa lambaikan tangan. Dan sebelum saya masuk dalam firman Tuhan ada 3 pengumuman. Yang pertama, buat Bapak Ibu yang punya anak voltage gitu ya, ada KKR anak bersama Pastor Philip gitu ya, di 4 Mei. Jadi bisa bawa anak-anaknya untuk bisa mengikuti acara ini. Lalu ada camp voltage juga. Ini diadakan pada masa-masa liburan sekolah. Jadi daripada anaknya di rumah main gadget, lebih baik diikutkan di retreat ini supaya juga bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Amin ya. Kita sebagai orang tua harus doakan anak kita itu mengalami Tuhan di usia-usia anak-anak. Supaya apa? Ya supaya ketika dia beranjak dewasa, kita gak perlu khawatir. Apa yang membuat orang tua khawatir ketika anaknya gak takut Tuhan? Tapi kalau anaknya takut Tuhan, hidupnya lempeng, lurus-lurus mengikuti jalan Tuhan, kita gak perlu khawatir. Masa depan anak kita di tangan Tuhan itu pasti akan luar biasa. So dorong anak-anak Anda bisa ikut, lalu yang terakhir adalah diskon. Ini tetap dibuka gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa daftarkan untuk dapatkan urapannya. Bukan cuma pengetahuan. Kalau pengetahuan bisnis saya rasa Bapak Ibu pasti punya banyak pengetahuan. Sometimes kita punya pengetahuan, kita punya kesempatan, tapi kalau kita nggak dapat urapannya, kita nggak bisa melompat tinggi. Makanya ini kesempatan untuk kita dapat urapannya bersama Pastor Philip juga. Amin. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-19.
Kitab Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-19. Yang sudah menemukan boleh katakan amin. Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Katakan sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara, tahukah bahwa Allah kita itu adalah Allah yang kreatif? Kalau hari ini kita merasa bahwa aku ini orangnya ya bisa kreatif, bisa apa, itu dari Tuhan. Tuhan kita ini Allah yang kreatif. Lihat ayat 19 berkata begini, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Tuhan dalam terjemahan bahasa Inggris, I will do a new things. Kayak gitu. Sesuatu yang baru. Pada waktu itu belum ada. Sesuatu yang baru mungkin juga bisa berbicara tentang cara yang baru. Sistem yang baru. Sesuatu yang mungkin gak bisa diterima oleh pikiran kita. Dia bisa menciptakan sesuatu yang baru dari sesuatu yang gak mungkin kelihatannya. Tuhan bisa menciptakan sesuatu dari hal-hal yang mungkin kita anggap itu mustahil dilakukan. Allah kita itu jagonya. Karena dia kreatif. Makanya ketika kita mengalami sesuatu, gitu ya, ketika berdoa, mungkin seolah-olah Tuhan berkata, wait, tunggu. Tuhan gak langsung menjawab doa kita. Tuhan gak menjawab doa kita bukan karena dia gak sayang sama kita. Tapi Tuhan gak menjawab doa kita seolah-olah kayak kita berada di tempat yang sama terus-menerus. Supaya Tuhan itu sedang mengajarkan kepada kita untuk kita jadi kreatif juga. Untuk Tuhan itu membuat kita hadapi dulu. Jangan menyerah terlebih dahulu. Makanya pikiran kita harus terus diperbaharui agar kita bisa sejalan dengan cara Tuhan bekerja. Tuhan itu sedang mengajak kita untuk gak mudah menyerah. Karena apa? Karena Tuhan kita kreatif. Tuhan mau bawa kita ini untuk punya sikap yang benar dulu ketika menghadapi tantangan. Firman Tuhan katakan begini, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, perhatikan, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Membuat jalan di padang gurun itu enggak gampang, Bapak Saudara. Bahkan mungkin kalau kontraktor berkata membuat jalan di padang gurun itu mustahil, sulit banget. Gimana caranya membuat jalan semuanya pasir. Semuanya pasir, sulit sekali. Tapi buktinya Tuhan bisa lakukan. Kenapa? Karena dia kreatif. Dan bukan berhenti sampai membuat jalan di padang gurun. Dan sungai-sungai di padang belantara, lihat. Orang bilang, gimana caranya membuat sungai? Jangankan membuat sungai, buat sumur, sulit. Tapi Tuhan bisa lakukan itu. Dia bisa buat sungai di padang belantara. Dan firman Tuhan ini, Yesaya, ada hubungannya dengan nanti apa yang saya khotbahkan. Jadi bisa digarisbawahi. Tuhan kita itu Allah yang kreatif. Dia bisa lakukan segala sesuatu. Dan yang luar biasa, Kejadian 1 ayat yang pertama dikatakan begini. Ini yang luar biasa. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata kreatif itu berasal dari create yang artinya menciptakan sesuatu. Dan menariknya Kejadian 1 ayat yang pertama gitu ya. Dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Penciptaan ini merupakan hal pertama yang diceritakan di dalam Alkitab. Penciptaan ini hal pertama. Kejadian 1 ayat yang pertama pula. Apakah itu kebetulan? Enggak. Hal pertama yang ditulis oleh Tuhan adalah hal yang penting untuk kita ingat. Hal yang penting untuk kita bisa pahami bahwa dari awal proses penciptaan itu adalah awal yang sangat penting bagi rencana Tuhan di dalam dunia. Rencana yang penting di dalam kehidupan kita. Yang dulunya nggak ada, tapi Tuhan bisa buat. Saya coba mengilustrasikan begitu ya. Kalau pada waktu itu Tuhan itu adalah seorang pengusaha atau seorang pimpinan perusahaan. Dia menciptakan manusia. Gitu ya. Pada mulanya dia ciptakan langit dan bumi. Lalu sampai ciptakan manusia yang artinya dulunya belum ada, tiba-tiba ada. Mungkin orang akan berpikir pada waktu itu akan gak mungkin. Tapi buktinya bisa.
Kalau kita berpikir hari ini ya Bapak Saudara, mobil listrik 20 tahun yang lalu orang sudah bilang nggak mungkin ada, nggak mungkin bisa. Tapi hari ini ada. Karena apa? Karena ada orang-orang yang kreatif. Tuhan kita sama, dia kreatif. Tapi nggak berhenti sampai Kejadian 1 ayat yang pertama gitu ya. Lompat ke ayat 27 berkata begini. Maka Allah menciptakan manusia, katakan menciptakan manusia. Menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tahukah bahwa kita juga diciptakan sama Tuhan, tapi beda dengan binatang, beda dengan tumbuh-tumbuhan. Apa yang membedakan? Karena di kita diciptakan menurut gambar dia. Hewan enggak menurut gambar Allah. Tapi kita menurut gambar Allah, menurut citra Allah. Artinya Tuhan memberikan kepada kita juga kreativitas yang dia punya. Cuman kita aja gak sadar. Manusia diciptakan menurut gambar Tuhan. Artinya kita juga mewarisi karakter Allah di dalam kehidupan kita. Coba katakan kanan kiri, gini-gini aku kreatif loh. Kurang-kurang, sekali lagi katakan, modelku kayak gini aku kreatif. Kita diciptakan mewarisi karakter ilahi, yaitu kreatif. Cuman mungkin kita gak menyadari bahwa kita ini kreatif. Makanya ketika kita menghadapi sesuatu, mengalami sesuatu, jangan mudah kecewa. Jangan mudah down. Jangan bersungut-sungut. Hadapi. Coba pikirkan segala sesuatu. Karena apa? Karena dari awal Tuhan sudah setting hidup kita penuh dengan kekreatifan. Tuhan sudah kasihkan kepada kita kreatif. Tuhan selalu punya rencana di dalam setiap hal yang kita hadapi. Di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bukankah itu firman Tuhan? Termasuk hari ini kalau kita menghadapi persoalan, tantangan. Tuhan ada di sana. Tuhan itu gak membiarkan kita. Tuhan seolah-olah mungkin melihat. Kenapa Tuhan gak jawab? Tuhan sedang tunggu. Ayo kreatif. Ayo jadilah kreatif. Karena apa yang terjadi dalam hidup kita itu memacu kita. Mendorong kita maju. Untuk kita berpikir lagi. Coba kita lihat. Matius 25. Ini hal yang luar biasa. Matius 25 ayat yang ke-20 dan 21. Matius pasal ke-25 ayat 20 sampai 21. Dikatakan begini. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat. Aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia di dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kalau kita baca firman Tuhan ini dan menyelesaikannya gitu ya. Ada yang dipercaya 5, ada yang dipercaya 2, dan ada yang dipercaya berapa? 1. Yang 5 dikasih 5, lalu datang kepada Tuhan. Tuhan, talenta yang Tuhan percayakan ini bisa berbuah jadi 5. Jadi totalnya 10. Yang 2 pun juga sama Tuhan, 2 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku. Lihat. Berbuah 2 talenta jadi 4. Dan yang 1 justru Tuhan, talenta yang Tuhan kasih. Tak simpen karena aku takut sama Tuhan. Tuhan itu kan maunya menuai di tempat di mana dia gak menabur. Pernah gak kita berpikir? Di firman Tuhan ini Tuhan hanya kasih 5 talenta. 2 talenta dan 1. Tapi Tuhan tidak pernah kasih caranya menggandakan. Tuhan gak pernah kasih caranya gimana supaya berbuah? Pikirkan. Pokoknya aku cuma kasih 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Caranya gimana? Silakan kamu pikirkan. Karena aku cuma mau tahu hasil. Artinya Tuhan dari awal sudah set kita untuk kasih kekreativitasan. Dia cuma kasih modalnya. Tapi gimana mengembangkannya, itu kita lah yang harus mengusahakan. Tuhan kasih talentanya, maka kita yang cari cara gimana caranya supaya talenta yang Tuhan percayakan bisa berbuah, bisa berkembang. Kita yang memutuskannya.
Makanya hamba yang punya 1 talenta bilang, saya takut saya sembunyikan karena Tuhan kasih tapi gak ajarin caranya gimana ngembangin. Tuhan kasih, gak kasih cara tapi maunya menuai. Jadi kalau hari ini Tuhan kasih kepada kita talenta, maka Tuhan tuntut kita untuk kita kreatif. Gimana caranya kembangkan? Ya kembangkan. Tuhan memaksa kita untuk kreatif agar kita ini menghasilkan buah. Tuhan memaksa kita kreatif untuk kita bisa memuliakan Dia. Tahu nggak? Kekreativitasan itu menyenangkan hati Allah. Menyenangkan hati Allah. Perlu diingat bahwa kreativitas harus juga dapat dipertanggungjawabkan. Iya, harus juga dipertanggungjawabkan. Kreatif diperlukan di semua bidang, tapi tidak semua hal boleh diperlakukan secara kreatif. Ada orang yang pintar hitung-hitungan, pandai sekali hitung-hitungan matematika. Dia bisa manipulatif, gimana caranya hindarin pajak. Kreatif. Dia bisa manipulatif. Dan kalau berbicara tentang manipulatif gitu ya. Kreatif itu harus benar, bukan manipulatif ya. Jadi kreatif itu beda dengan manipulatif. Dan kalau berbicara tentang manipulatif, saya teringat satu cerita. Ya, Bapak Ibu suka cerita? Amin. Satu kali, ada hamba Tuhan yang kedapatan mencuri di gereja. Ini cerita, bukan sebenarnya. Di sini nggak ada. Ya, ini hanya cerita loh. Ini hanya ilustrasi manipulatif, bukan kreatif. Suatu kali, ada hamba Tuhan gitu ya, pekerja penuh waktu, kedapatan mencuri di gereja. Dan yang membuat lebih bahaya adalah ada jemaat yang melihat. Hamba Tuhan itu mencuri di gereja. Karena dia hamba Tuhan, pastor, dia hafal firman Allah. Biasanya begitu. Dia tahu firman. Tapi karena dia ini manipulatif, dia mulai ubah firman. Jadi ketika jemaat melihat, jemaat, ayo ngapain? Wah, kaget dia. Lalu pendeta itu berkata begini, berbahagialah mereka yang melihat tapi gak bicara. Jemaatnya juga kreatif. Karena mereka akan menerima bagian mereka. Iya, manipulatif. Dia tahu firman, tapi dia balik. Begitu dia ketahuan gitu ya. Dia bilang sama jemaatnya, berbahagialah mereka yang tidak melihat. Yang mereka yang melihat, tapi gak bicara. Padahal firman Tuhan gak begitu loh. Tapi karena hamba Tuhan, tapi jemaatnya juga lebih pintar. Karena dia bilang, berbahagialah orang yang melihat tapi gak bicara. Jemaatnya jawab, karena mereka akan menerima bagian mereka. Jadi kong kali kong ini. Dia gak bicara, karena apa? Karena pasti akan terima bagiannya juga. Kita gak bisa jadi orang yang manipulatif. Sekalipun Tuhan kasih kita kreatif, tapi kreatif itu harus positif. Kreatif itu harus benar. Katakan amin. Dan kita mau belajar, apa itu sih kreatif menurut firman Tuhan? Kalau di dalam Yesaya tadi berkata begini. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, ya garis bawahi jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Orang bilang firman Tuhan ini, ya ini kan Tuhan. Kalau Tuhan ya dia bisa lakukan segala sesuatu. Kalau kita kan beda, kita kan ciptaannya. Tapi ingat, kita juga diciptakan dengan kreativitas yang Tuhan miliki. Dan ini relate sekali dengan apa yang dialami oleh Ishak. Coba kita buka Kejadian 26. Apa itu kreatif menurut firman Allah? Kejadian 26 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Judulnya adalah Ishak di negeri orang Filistin. Dikatakan begini, maka timbullah kelaparan di negeri itu, katakan kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir.
Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Menurut Bapak Saudara, jadi orang asing itu enak enggak sih? Enggak enak. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini dan keturunanmu dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan telah memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Ayat ke-6, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Katakan amin. Firman Tuhan jelas katakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ada kelaparan, ada kekeringan, dan ini bukan yang pertama. Karena di zaman bapaknya, yaitu Abraham, pernah terjadi juga. Dan ketika di zaman bapaknya pernah terjadi, dan ini di zaman anaknya terjadi lagi. Kelaparan dan kekeringan. Kalau kita mengalami kelaparan dan kekeringan, otomatis cara berpikir kita adalah gimana caranya supaya kita menghindari kelaparan dan kekeringan. Sama, banyak orang itu biasanya maunya shortcut. Maunya instan. Ishak pun juga berpikir demikian. Di sini kelaparan. Di mana yang gak ada kelaparan, aku tak ke sana. Ishak pun juga sama. Dia berpikir, aku akan ke Mesir. Karena di Mesir gak ada kelaparan. Daripada aku mati di sini, aku tak ke Mesir aja. Tapi lihat cara Tuhan. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau. Tuhan berkata begini sama Ishak, kamu jangan pergi ke sana, kamu tetap di tempat yang kering, tetap di tempat yang kelaparan, kamu akan di sini akan jadi orang asing, dan aku akan memberkatimu, aku akan menyertaimu. Kalau itu Tuhan berfirman sama kita mau nurut gak? Kita disuruh tetap berada di tempat yang kering, tandus, ada kelaparan di sana. Tuhan cuma bilang, kamu stay di sini, jadi orang asing, gak apa-apa. Aku akan menyertai dan memberkati engkau. Menurut Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara, Tuhan berbicara begitu dengan Bapak Saudara. Bapak Saudara mau tinggal atau tetap go? Pertanyaan yang sulit. Ayo, siapa yang mau berkata, aku akan tetap di sini? Angkat tangannya. Yakin? Siapa yang bilang, aku mau pergi aja? Yang angkat cuma 10%. Yang 90 ngapain Bapak Saudara? Nggak berani jawab kan? Bingung kan? Ishak juga bingung. Semua manusia cara berpikirnya ketika ada kelaparan, ada kekeringan, dia akan cari tempat yang gak kering. Tapi Tuhan bilang, stay. Tuhan bilang, diam di situ. Lah aku di sini gak punya siapa-siapa Tuhan. Jadi orang asing. Aku akan memberkati engkau. Aku akan menyertai engkau. Masihkah kita tinggal? Masihkah kita stay? Disinilah sikap yang membedakan. Karena sering kali yang membedakan keberhasilan dan kegagalan itu sikap hati kita. Kalau ketika kita menghadapi persoalan, menghadapi tantangan yang ada, kita ikut Tuhan, disitulah keberhasilannya. Tapi seringkali Tuhan kalah suara. Dengan apa? Dengan hati kita, pikiran kita. Ayo voting Tuhan, voting. Siapa yang mau ikut Tuhan? Pikiran kita, hati kita, Tuhan selalu kalah voting biasanya. Enggak Tuhan, kita ke Mesir aja, lebih enak, lebih gampang. Datang gak perlu usahain apa-apa, sudah ada makanan di sana. Banyak orang ketika mengalami sesuatu, maunya shortcut, maunya instan. Ishak pun juga sama. Tapi ingat, kalau itu diizinkan di dalam hidup kita, berarti Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana. Kenapa? Karena Tuhan mau upgrade sikap kita, cara berpikir kita. Jangan mudah menyerah, jangan lari, hadapi,
pikirkan caranya. Ishak mau ke Mesir, tahu nggak bahwa arti kata Mesir adalah terbatas. Ketika mengalami tantangan, jangan mau pikiran kita ini dibatasi dengan kata give up. Jangan mau. Mesir itu artinya terbatas. Kita nggak boleh mengadopsi pikiran-pikiran yang terbatas atau pikiran yang sempit. Poin saya pertama, dari Ishak ini kita bisa belajar apa itu kreatif menurut Tuhan. Kreatif menurut Tuhan adalah ketika menghadapi kesulitan, jangan jadi orang yang tertutup, tapi buka diri dan open minded. Jangan jadi orang yang tertutup. Sometimes kita ngalami sesuatu, kita nggak tahu jalan keluarnya apa. Kita nggak mau cerita kepada orang lain. Alasannya apa? Malu. Kita ngalami sesuatu, kita dalam bahasanya pikiran kita udah buntu nih. Kita punya pemimpin rohani, kita nggak mau datang. Kita cuma diem, nggak wis biar nanti pemimpinku tahu sendiri. Pemimpin kita bukan dukun, Bapak Ibu Saudara. Bukan paranormal. Harus baca pikiran kita. No. Buka dulu. Kita harus jadi orang yang membuka diri. Kita tahu bahwa kita ngalami kesulitan, kita buka diri, izinkan orang itu membantu kita. Karena kalau kita itu punya jalan keluar, kita pasti udah gak di sana. Halo? Tapi karena kita gak punya jalan keluar, kita masih ada di sini, izinkan orang lain itu memberikan pemikiran-pemikiran. Karena firman Tuhan banyak penasehat. Itu bagus, kata firman Allah. Izinkan pemimpin itu bantu kita. Kita pikirin sendiri, nggak tahu gimana cara CG-nya growth ini, nggak tahu. Tapi ketika pemimpin tanya, gimana CG-nya? Oh baik. Gimana keadaan kerjaannya? Baik. Izinkan pemimpin itu bantu kita. Kita jangan nutup diri. Ishak pun juga sama, dia bingung. Kelaparan, kekeringan, gimana ini? Haruskah aku ke Mesir? Tapi lihat, dia tanya sama Tuhan. Tuhan, aku harus apa? Tuhan bilang, stay. Tunggu di situ, jadi orang asing, aku menyertai dan memberkati engkau. Sometimes, ketika kita buka diri, dapat masukan, kita berpikir bahwa cara ini mustahil. Tuhan, ini gak mungkin. Karena gak mungkin itu, perlu kita ini open-minded. Buka pikiran. Semua ikut Tuhan itu gak mungkin, Bapak. Gak bisa diterima logika. Sungguhan. Gimana caranya buat jalan di padang gurun? Gimana caranya buat sungai di padang belantara? Gimana caranya? Gak masuk akal. Tapi kalau Tuhan bilang stay, pasti ada segala sesuatu yang bisa diolah. Kalau Tuhan bisa bilang tunggu di situ, makanya kita jadi orang harus terbuka. Kalau punya pertanyaan, tanya aja, jangan sungkan sama pemimpin. Kalau Tuhan bilang stay, tunggu, pasti ada sesuatu di situ. Kayak kita nggak bisa keluarin, gimana caranya, gimana. Bingung ini perusahaan mau dibawa kemana. Berdoa sama Tuhan. Tapi kayaknya ada di tempat, berarti ada sesuatu yang bisa diolah di sana. Jalan keluar kita nggak jauh-jauh. Ada di sana. Ishak gak tahu, makanya dia tanya ke Tuhan dan Tuhan jawab. Maka saya berdoa hari ini, setiap kita di tempat ini, jangan jadi orang yang tertutup. Jadilah orang yang terbuka dan open-minded. Jangan dikit-dikit begini. Pakai cara ayah, wah gak mungkin itu. Dikasih jalan bilang gak mungkin. Ya kan? Pakai cara B, coba cara B. Gak bisa, mustahil itu. Coba dulu lah Bapak Ibu. Jangan bilang gak mungkin, gak bisa ini. Jangan dikit-dikit bilang gak bisa. Jangan dikit-dikit bilang gak mungkin. Coba dulu. Itu open minded. Sekalipun caranya gak masuk akal. Sekalipun caranya itu buat kita gak sesuai dengan apa yang kita mau. Karena apa yang kita mau membuat kita tetap ada di situ. Gak jalan-jalan. Open minded. Cara Tuhan itu ajaib.
Cara Tuhan itu luar biasa. Izinkan Tuhan bekerja dengan caranya. Makanya kita itu harus jadi orang yang terbuka, open minded. Saya belajar ya dari firman Tuhan ini. Tahun 2020 itu adalah tahun yang paling sulit buat saya. Sebagai gembala. Karena apa? Karena kita hadapi pandemi yang panjang banget. Dan saya ngalami gitu ya. Dari jemaat yang sebelumnya itu cuma 800 gitu ya. Tiba-tiba jadi 35 Bapak Saudara. Saya masih ingat ibadah perdana gitu ya. Saya cuma dikasih waktu 15 menit buat ibadah. Saya bilang, Tuhan, ibadah 15 menit. Semua orang bilang, kalau 15 menit mending aku gak mau ibadah. Buat apa? Resikokan diri 15 menit pulang kena COVID. Semua orang bilang begitu. Semua hamba Tuhan bilang begitu. Tapi saya dan pemimpin-pemimpin kita meeting, gimana caranya 15 menit? Gak apa-apa, sikat. Pokoknya protokolnya semuanya harus aman. Saya itu pernah berkhotbah 15 menit, saya masih ingat. Saya gak bisa berhadapan dengan jemaat. Sudah pakai masker, pakai face shield. Depan ini ditutup plastik. Kalau Bapak bisa ada di sana pasti ingat ya. Plastik banyak. PHW-nya juga sama. 15 menit itu buat kami, membunuh kami Bapak Saudara. Pakai masker, pakai face shield, ditutup pula. Dikira gampang berkhotbah begitu. Saya berkhotbah 10 menit Bapak Saudara. Masih ingat. Saya gak tahu jalan keluarnya apa. Jemaat yang begitu-begitu habis. Tapi Tuhan bilang, tetap lakukan dengan setia. Tetap lakukan dengan setia. Hampir tiap minggu itu Zoom terus dengan pemimpin-pemimpin. Enggak apa-apa. Tuhan bilang, kalau di sini fasilitas enggak ada, di Zoom kita akan tetap bertumbuh CG-nya. Enggak mungkin. Gimana caranya? Selama 1 tahun kita lakukan itu. Ibadah 15 menit sampai akhirnya, oke, boleh 30 menit. Boleh 1 jam. Dulu kita bilang, gereja apa 1 jam? Kita masuk ke sana juga. Bertambah. Dulu orang di luar sana bilang, gereja apa itu? Gereja kok nonton bioskop live streaming. Begitu pandemi, habislah sudah. Kita tetap bertahan. Tapi apa yang terjadi? Ketika kita setia, Tuhan bicara apa? Tanya, nggak tahu caranya. Tapi 2021, 2022, kita mengalami pertumbuhan yang kita bilang, gimana caranya? Kita naik 100%. Kita naik 100%. Dan hari ini kita melampaui. Kalau bilang, pertumbuhannya di mana? Gimana cara bertumbuh? Kami ini sampai pernah diajak ke Jakarta. Ada gereja yang bukan gereja Malaysia, tanya, gimana GMS Malang? Kami ini sampai hari ini tahun 2023, jemaat kami baru kembali 50%. Yang lainnya belum kembali. Gimana GMS? Justru di tahun-tahun ini bisa bertambah 100% dari yang sebelumnya. Ya, saya tahu itu Tuhan. Tapi ketika Tuhan bilang, stay, kerjakan itu sesuatu yang gak masuk di akal. Tapi kita bersama-sama tetap kerjakan. Itu yang membuat kita mengalami terobosan. Tuhan bilang stay, Tuhan bisa melakukan, makanya Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau, aku akan memberkati engkau. Kalau bisa hari ini mengalami sesuatu, dan Tuhan bilang stay, artinya lakukan itu, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Yang setuju berikan kemuliaan buat Allah. Amin. Ketika menghadapi kesulitan, jangan jadi orang yang tertutup, tapi buka diri, open minded. Dan ini yang kedua, yang dari Ishak kita bisa pelajari. Coba kita lompat ke ayat 12 dan 13. Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Dikatakan begini. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Katakan menabur. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Ini ada sesuatu yang aneh Bapak Saudara. Itu tahun kering, tahun kelaparan.
Justru Ishak menabur di tanah itu, di tahun yang sama, artinya di tahun kering dan kelaparan. Dia menuai 100 kali lipat. Kan aneh ya, semua lu masih kelaparan. Semua kok masih masih kering semua. Tapi kenapa Ishak bisa panen? Kan tanahnya sama. Apa yang membedakan? Sikapnya. Tanahnya sama. Tapi yang membuat perbedaan adalah sikapnya ketika dia menghadapi sesuatu. Dikatakan menaburlah Ishak di tanah itu, tanahnya sama. Tapi kata menaburlah Ishak di tanah itu, kita bisa melihat bahwa di tanah kering itu, apa yang dilakukan Ishak? Ketika dia menghadapi kesulitan, dia coba pikir. Ini poin saya kedua, ketika menghadapi kesulitan, cobalah inovasi dan cari alternatif. Bukan alternatif jalan kita meninggalkan, bukan. Alternatif gimana caranya kita bisa mengolah yang kering jadi subur. Ini perlu inovasi. Karena Tuhan memerintahkan dia untuk tetap tinggal di Gerar, di tengah masa kering dan kelaparan. Maka Ishak ini harus menggunakan kreativitasnya dalam mengelola tanahnya. Ya apa caranya ya? Tanah kering supaya jadi subur. Ya harus pikirkan caranya gimana nih. Supaya ketika benih ditabur, benih itu bisa bertumbuh. Kalau bilang kering, semuanya kering. Tapi kalau Tuhan bilang stay, berarti ada yang bisa diolah di sini. Aku harus berinovasi. Aku harus cari alternatif, gimana caranya? Ya lakukan ini, lakukan itu mungkin. Nggak tahu caranya. Tapi yang saya tahu, dia berhasil. Kenapa? Karena di tanah kering itu dia menabur. Menabur tanam benih. Kalau dia tanam benih, artinya tanahnya sudah tidak kering lagi. Karena kalau tanah itu kering, tabur benih, ya nggak mungkin. Saya tahu ketika baca ini, menaburlah Ishak, artinya Ishak itu mengerjakan tanahnya dulu. Begitu tanahnya sudah nggak kering, baru dia tabur. Nggak begitu, kalau tanahnya kering, ditabur, itu mah orang dunia juga lakukan itu. Coba-coba. Orang dunia bilang, siapa tahu bisa tumbuh di tanah yang kering. Enggak, Tuhan enggak suruh kita menabur di tanah kering. Tapi usahakan tanahmu sehingga kamu bisa menabur dan itu bisa bertumbuh. Jangan nabur di tanah kering, tapi usahakan dulu tanahnya. Gimana caranya? Supaya apa yang kamu tabur, apa yang kita tabur, itu semua bisa bertumbuh. Dia gak bersungut-sungut kok sama Tuhan. Ishak, kamu stay di situ ya. Tuhan, kasih tempat kok tanah yang kering, tanah yang tandus. Kasih CG kok kayak gini. Yang enakan dikit lah. Kasih anak-anak kok sulit sekali di CG digembalakan. Tak kasih itu yang siap. Kan enak. Ayo lakukan kalau aku mau set mau apa? Tuhan kasih anak itu yang baik. Tapi kalau Tuhan kasih itu, inovasi gimana caranya pemuritan? Gak tahu saya. Pokoknya Anda harus kreatif. Hati yang keras pokoknya harus jadi gembur. Kenapa? Karena Tuhan sudah kasih talentanya. Tuhan sudah kasih talentanya. Dia gak bersungut-sungut. Dia gak bilang sama Tuhan, Tuhan kasih kerjaan sorone. Sulit deh. Dia gak lakukan itu. Kalau Tuhan bilang stay, aku yang harus pikirkan gimana caranya. Saya berdoa hari ini, setiap kita punya sikap hati yang begitu. Kalau Tuhan sudah kasih, aku akan pikirkan caranya gimana. Ingat, jangan manipulatif. Kreatif beda dengan manipulatif. Jangan seperti cerita saya tadi ya. Ketahuan, berbahagia orang yang melihat tapi gak bicara. Jangan begitu. Nanti jawab, karena dia akan menerima bagian mereka. Dia harus gunakan kreativitasnya. Dia harus berpikir gimana tanahnya tetap menghasilkan panenan walaupun sedang musim kering. Itu kreatif. Itu inovasi. Segala sesuatu yang penuh inovasi, itu pasti mahal. Ingat, zaman dulu mobil ya, itu belum ada yang VVTi, sebelumnya pakai karburator.
Lalu muncul inovasi baru, VVTi. Itu mahal banget. Mobil pertama VVTi, mahal sekali. Tapi begitu mobil kedua dikeluarkan dengan mesin yang sama VVTi, harganya mulai turun. Inovasi pertama itu yang paling mahal. VVTi semua naik sampai akhirnya hari ini hybrid. Mobil hybrid pertama mahal banget. Tapi lihat, begitu hybrid satu muncul, hybrid yang lain keluar, harganya banting-bantingan. Inovasi pertama pasti lebih mahal. Lalu hybrid, mobil listrik. Mobil listrik pertama yang keluar, mahal banget, mobil mewah itu. Tapi begitu mobil listrik lainnya keluar, banting harga. Semuanya, kenapa? Karena yang pertama itu yang mahal. Begitu juga kita. Ketika kita inovasi, mahal. Itu sikap kayak gitu gak bisa dibeli. Sikap kayak gitu yang membuat hidup kita ini hidup dalam kemenangan. Yang setuju katakan amin. Ishak dia pikirkan gimana caranya mengolah tanahnya. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu baca firman Tuhan ini gitu sampai akhir, Bapak Ibu akan menemukan bahwa Ishak ini menggali sumur terus. Gimana caranya supaya tanah subur? Harus ada air. Dia gali terus sumurnya. Sampai dia menemukan sumur. Sampai dia menemukan air. Betul lah kata Yesaya. Siapa bilang di padang gurun gak ada jalan? Siapa bilang di padang gurun gak bisa keluar air, gak bisa keluar sungai? Ishak melakukannya. Kalau Ishak melakukannya, berarti kita pun juga bisa melakukannya. Katakan amin. Di saat orang yang lain menunggu, Ishak bekerja. Makanya ia diberkati Tuhan dan akhirnya menuai 100 kali lipat. Kita gak bisa jadi orang yang maunya menuai, tapi gak mau mengusahakan. Tuhan selalu memberkati orang-orang yang berusaha dan orang-orang kreatif. Halo, amin. Dan yang ketiga, yang terakhir. Dari peristiwa ini apa yang bisa kita pelajari? Yaitu jangan mudah menyerah di dalam keadaan kering. Karena ingat ini, di dalam Yesus selalu ada air. Jangan mudah menyerah dalam keadaan kering karena dalam Yesus selalu ada air. Dalam Yesus itu artinya ketaatan. Dalam Yesus selalu ada air. Semua kering, Ishak cuman percaya bahwa kalau Tuhan bilang stay, pasti ada air. Kalau Tuhan bilang stay, pasti ada sesuatu. Kalau Tuhan bilang stay, pasti ada jalan keluar. Dan kalau hari ini Bapak bisa mengalami kekeringan, ingat, jangan mudah menyerah karena di dalam keadaan kering, dalam Yesus ya, ada air, ada jalan keluar. Poin saya 1, 2, 3 bisa ditampilkan. Silakan foto. Ya, 1, 2, 3 bisa ditampilkan. Amin. Jangan mudah menyerah di dalam menghadapi segala sesuatu. Ingat, di dalam Yesus selalu ada jalan. Di dalam Yesus selalu ada air. Apapun yang hari ini engkau butuhkan, ingat, God is good. Amin. Yang berkati bisa berikan kemuliaan buat Tuhan. Saya undang semua bisa bangkit berdiri. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh.